Halo semua, pada kesempatan ini kita akan bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah pasar modal dan portofolio. Pada materi atau hal yang akan dibahas dari pasar modal dan portofolio pertemuan kedua ini yaitu saham dan nilai saham. Nah, sebelum lebih lanjut mengenai saham dan nilai saham, kita perlu memahami apa itu saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Ada beberapa tujuan. Ada tujuan penerbitan saham dari sebuah perusahaan, yaitu dengan menerbitkan saham memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau biasa disebut dengan efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Saham biasa dijual melalui pasar primer atau primer market dan pasar sekunder atau secondary market. Nah, seperti yang kita ketahui, saham adalah sebuah investasi. Jadi, tidak semua investasi itu pasti ada risikonya. Begitupun dengan saham. Jika kita menginginkan keuntungan atau capital gain yang lebih besar dari saham ini, pasti resikonya juga besar. Begitupun sebaliknya. Jadi apa saja yang ada di saham, itu kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana resikonya. Resiko dari saham itu ada 4. Yang pertama yaitu resiko likuidasi. Resiko likuidasi merupakan salah satu resiko yang dapat terjadi saat kita berinvestasi di berbagai instrumen investasi. Nah, resiko ini sangat populer, yakni saham tidak bisa dilepas dari resiko ini. Apa itu resiko likuidasi? Resiko likuidasi yaitu resiko yang dapat terjadi dikarenakan saham yang dimiliki tidak dapat dijual dengan cepat pada harga yang diinginkan. Jadi misalnya kalian punya atau beli saham seharga 1.000, kalian ingin jual 1.200 pada harga 1.200. Nah, karena kondisi pasar yang tidak terlalu baik, harga 1.200 itu terlalu mahal bagi investor lainnya sehingga tidak dapat dijual. Nah, itu yang disebut dengan resiko likuidasi. Jadi saham kita tidak bisa dijual pada harga yang kita inginkan. Bentuk lain dari resiko likuidasi adalah perusahaan yang sahamnya kita beli itu dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Jadi bagaimana kalau perusahaannya bangkrut, Pak? Nah, itu kita tetap mendapat hak, tetapi hak bisa kita dapat berdasarkan tapi bukan menjadi prioritas. Apa prioritas pertama ketika likuidasi? Yaitu kewajiban perusahaan itu harus dilunasi terlebih dahulu. Baru sisanya itu baru kemudian kita mendapat hak prioritas hak dari saham kita. Risiko yang kedua yaitu tidak ada pembagian dividen. Ini semua hampir terjadi di beberapa perusahaan saham yang kita beli di Bursa Efek Indonesia. Kalau kalian sudah pernah berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, risiko ini paling sering terjadi. Jadi tidak ada pembagian dividen atau tidak ada dividennya. Nah, seperti yang kita ketahui, perusahaan yang sahamnya telah dimiliki investor pada saat tertentu akan membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jika dalam RUPS tersebut ditetapkan tidak ada pembagian saham atau tidak ada pembagian dividen, maka investor akan kehilangan pendapatan atas dividen dari kepemilikan saham tersebut. Resiko yang ketiga yaitu investor kehilangan modal.
atau biasa disebut dengan capital loss. Capital loss itu berbanding terbalik dengan capital gain. Capital loss yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Jadi tidak sesuai dengan modal awal kita saat kita beli saham harganya. Nah, ini biasa juga terjadi, tetapi perlu kita ketahui bahwa saham itu investasi jangka panjang. Jadi ketika loss hari ini itu besok atau tahun depan itu belum tentu loss. Bisa gain, bisa berubah menjadi gain, ataupun bisa tetap pada harga yang kita inginkan. Nah, risiko ini sering terjadi. Nah, ini contohnya yaitu ketika kita beli saham seharga 1.000 per lembar. Nah, pada saat kita membutuhkan dana, kita mau jual sebesar 1.200 misalnya. Tetapi ternyata pas dicek itu sahamnya sudah turun drastis, yaitu ke 500 per lembar. Nah, dari 1.000 ke 500 atau selisihnya itu yaitu 500 per lembar itu yang disebut dengan capital loss. Yaitu investor itu kehilangan modal awalnya. Risiko yang berikutnya yaitu saham delisting dari bursa. Jadi saham itu tidak lagi diperdagangkan di bursa efek. Apa yang menyebabkan saham delisting dari bursa efek Indonesia? Nah, itu terjadi karena penghapusan perusahaan dari bursa atau delisting perusahaan dari bursa efek. Apabila suatu perusahaan tidak lagi listing atau terdaftar di bursa efek, maka perusahaan tersebut akan berubah status jadi perusahaan publik menjadi perusahaan privat. Jika itu terjadi, maka investor akan kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli atau keluar masuk dalam kepemilikan saham. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis saham. Di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis saham. Jenis saham yang pertama yaitu saham biasa atau common stock. Apa itu saham biasa? Saham biasa ialah saham yang bisa diklaim berdasarkan profit dan loss yang terjadi pada sebuah perusahaan. Apa saja karakteristik dari saham biasa? Ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba atau penghasilan. Saham biasa memiliki hak suara one vote one share dalam rapat pemegang saham atau satu suara satu saham. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki hak terakhir dalam hal pembagian kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Karakteristik yang keempat yaitu memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim yang sama sebesar porsi saham yang dimilikinya. Dan karakteristik yang terakhir yaitu dividen hanya bisa dibagi berdasarkan keputusan pemilik saham di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Apa saja hak pemegang saham biasa? Ada 3 hak pemegang saham biasa. Yang pertama itu hak kontrol. Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto atau memilih dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham, atau memveto atau memilih tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Hak yang kedua dari hak saham biasa yaitu hak menerima pembagian keuntungan. Jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungannya dalam bentuk dividen, semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang sama. Hak yang ketiga itu hak preemptif. Apa itu hak preemptif atau preemptive right? Yaitu hak untuk mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Saham yang kedua yaitu saham preferen atau preferred stock. Saham preferen mempunyai sifat gabungan atau hybrid antara obligasi atau bond dan saham biasa. Karakteristik saham preferen dibagi atas 2 yaitu preferen terhadap dividen
pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibanding dengan pemegang saham biasa. Jadi, pemegang saham preferen itu lebih diprioritaskan dibandingkan pemegang saham biasa. Yang kedua yaitu saham preferen juga umumnya memberikan hak kepada dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Karakteristik yang kedua yaitu preferen terhadap waktu likuidasi. Apa saja yang menjadi karakteristik dari saham preferen? Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Jadi, jika perusahaan dibubarkan, hak preferen itu mendapat haknya terlebih dahulu dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa. Besarnya hak atas aktiva pada saat likuidasi adalah sebesar nilai nominal saham preferennya, termasuk semua dividen yang belum dibayar jika bersifat kumulatif. Yang kedua, karena karakteristik ini, investor pada umumnya menganggap saham preferen lebih kecil risikonya dibandingkan dengan saham biasa. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan bond, saham preferen dianggap lebih berisiko karena klaim dari pemegang saham preferen di bawah klaim dari pemegang saham atau pemegang bond. Jenis-jenis saham preferen. Ada 3 jenis saham preferen yang saya rangkum dalam materi ini, yaitu yang pertama yaitu convertible preferred stock. Itu saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Jenis saham preferen yang kedua yaitu floating adjustable atau adjustable rate preferred stock atau ARP. Saham preferen yang menetapkan sistem pembayaran dividen tidak selalu tetap dan besar kecilnya dividen yang dibayarkan ditetapkan pada tingkat suku bunga tertentu. Jenis saham yang ketiga yaitu callable preferred stock. Saham preferen yang memberikan hak kepada perusahaan yang menerbitkan saham preferen untuk membeli kembali saham preferen tersebut pada waktu dan nilai tertentu. Jenis saham yang ketiga yaitu saham treasury atau treasury stock, yaitu saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Alasan perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham treasury ada 5 alasan. Yang pertama yaitu akan digunakan saham tersebut atau saham treasury tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Alasan yang kedua yaitu perusahaan ingin meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Alasan yang ketiga yaitu memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga tersebut murah sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Alasan yang ketiga yaitu perusahaan ingin mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembar sahamnya. Alasan yang terakhir, alasan yaitu perusahaan emiten membeli kembali sahamnya yaitu mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambilan perusahaan. Nah, setelah kita banyak membahas tentang saham, materi yang berikutnya yaitu nilai saham. Apa itu nilai saham? Nilai saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atas emiten yang terkait. Makanya ada beberapa bentuk dari nilai saham atau jenis dari nilai saham. Yang pertama itu nilai buku atau book value. Yang kedua yaitu nilai pasar atau market value. Yang ketiga yaitu nilai intrinsik atau intrinsic value. Apa itu nilai buku? Nilai buku atau book value adalah nilai di mana
per lembar saham menunjukkan nilai aktiva bersih yang dimiliki pemegang saham dengan memiliki per lembar sahamnya. Karena aktiva bersih sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Apa itu nilai pasar? Nilai pasar atau market value merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal, atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar itu sangat fluktuatif atau sangat bisa berbeda dari hari ke hari atau dari satu periode ke periode yang lain, tergantung dari permintaan dan penawaran saham di pasar modal. Nilai pasar berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar di mana harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar yang ketiga yaitu nilai intrinsik atau intrinsic value. Nilai intrinsik menentukan nilai harga, nilai wajar dari suatu saham, agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Ada dua macam analisis yang banyak digunakan dalam menilai intrinsik atau intrinsic value ini, yaitu analisis sekuritas fundamental atau fundamental security analysis atau analisis perusahaan atau company analysis, dan analisis teknis atau technical analysis. Kedua analisis ini akan kita pelajari pada materi-materi selanjutnya. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai materi dari saham dan nilai saham untuk pertemuan kedua dari mata kuliah pasar modal dan portofolio. Jika ada pertanyaan, silakan lanjutkan ke e-learning. Kita akan banyak diskusi di e-learning. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.